Nah, sekarang kita lihat refleksi terhadap suatu garis ya. Refleksi dari suatu garis terhadap cermin tertentu. Nanti bisa juga ini berupa kurva yang lain ya, tidak harus garis lurus. Oke, kita lihat satu soal ini dulu ya. Garis 2y plus x sama dengan 6 mengalami refleksi pencerminan ya, terhadap garis y sama dengan x. Tentukan persamaan garis bayangannya. Oke, nah pertama kita ingat dulu apa yang berubah ketika suatu titik itu mengalami refleksi terhadap garis y sama dengan x. Kita ingat dulu dalam video terdahulu, jika x, y itu mengalami refleksi terhadap y sama dengan x, gitu, maka bayangannya itu adalah x aksen, y aksen. Ini bayangannya. Nah, di mana x aksen itu sama dengan y dan y aksen itu sama dengan x. Ya. Nah, kemarin kan langsung misalnya ini langsung ini menjadi y, x. Itu artinya bahwa x aksen itu nilainya sama dengan y aksen nilainya sama dengan x. Nah, pegang dasar-dasar ini nanti sehingga pada refleksi terhadap garis apapun kita bisa. Nanti saya kasih 2 contoh soal. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan ke persamaan garis yang ada, itu 2y plus x sama dengan 6 ya. Nah, x aksen sama dengan y. Kalau dibalik ya y sama aja dengan x aksen. Berarti y-nya diganti x aksen. Gini. Ditambah x sama dengan y aksen. Y aksen sama dengan. Nah, sebenarnya ini sudah selesai. Inilah persamaan garisnya. Jadi persamaan garis perhatian bayangannya adalah ini. Tinggal kita buang aja x aksennya ya. 2x plus y sama dengan 6. Gampang kan? Nah, kita lihat satu contoh soal lagi. Kita ambil misalnya garis 3x ya plus 2y sama dengan 3. Lalu kita refleksikan, direfleksikan, cerminkan ya, terhadap x sama dengan misalnya negatif 4. Nah, kita tentukan koordinat bayangannya. Ya, tentukan bayangannya ya. Persamaan garis bayangannya. Ya. Langkah awal adalah kita harus ingat dulu apa yang berubah kalau suatu titik itu direfleksikan terhadap garis x sama dengan h. Mari kita ingat ya. Jika titik x, y itu direfleksikan terhadap garis x sama dengan h, maka bayangannya atau x aksen, y aksen adalah x aksen itu nilainya sama dengan 2 kali h min x. Ya. Dalam video terdahulu jelaskan ini sama dengan 2h min x, y. Demikian ya. Nanti silakan dibuka lagi. Lalu y aksennya sama dengan y. Jadi tetap yang berubah adalah x-nya saja, x aksen. Nah, sekarang kita lihat x aksennya ya. Ini, kita lihat yang di sini.
Berarti X aksen sama dengan, oh ya sebentar. Sekarang kan refleksinya, jadi X, Y, refleksinya itu X sama dengan negatif 4 ya, negatif 4. Ya, menjadi X aksen, Y aksen. Nah, karena Y aksen itu sama dengan Y, tidak ada masalah. Kita lihat saja untuk yang X aksen. X aksen berarti sama dengan 2 kali H. Di sini hanya negatif 4. Ya, dikurang X. Berarti X aksen sama dengan negatif 8 dikurang X. Nah, kalau X aksen itu negatif 8 dikurang X, kita cari X-nya. Berarti ya, X-nya, ini X aksen, ini X ya, itu sama dengan negatif 8, oke, dikurang X aksen. Ya, berarti X-nya itu sama dengan negatif 8. Ini negatif X ini kalau pindah ke kiri kan jadi X ya. Lalu X aksen pindah ke kanan jadi negatif X aksen. Nah, dari sini sekarang kita substitusikan. Ya, dari sini kita substitusikan ya. Ke mana? Ke sini. Sini. Oke, saya ambil tempat di sini. Nah, 2Y, maaf, 3X plus 2Y sama dengan 3. Nah, X-nya sama dengan ini. Kita ganti dengan ini, negatif 8 min X. 3 kali negatif 8 dikurang X aksen ditambah 2Y. 2Y itu Y-nya sama aja dengan Y aksen ya. Sama dengan 3. Tinggal kita teruskan, dikalikan. 3 kita kali dengan yang di dalam kurung yaitu negatif 24 min 3 X aksen plus 2 Y aksen sama dengan 3. Tinggal kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Ini menjadi, kalau negatif 24-nya kita pindah ke kanan jadi plus ya. Jadi di kiri menjadi min 3X aksen plus 2Y aksen sama dengan 3 ditambah 24. Ini kita balik saja supaya menjadi sederhana, menjadi 2Y aksen min 3X aksen sama dengan ini 27. Nah, ini sudah selesai. Nah, berarti persamaan garis bayangannya adalah 2Y min 3X sama dengan 27. Mudah bukan? Gak susah. Ya, selamat mencoba dan selamat belajar. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana translasi itu kalau dilakukan terhadap suatu garis ya. Kita lihat contoh soal ini. Garis 2Y plus X sama dengan 6 mengalami translasi negatif 24. Tentukan persamaan garis hasil translasi. Ini persamaan garis awal. Lalu kita diminta menentukan persamaan garis hasil translasi. Mari kita ingat dulu materi terdahulu bahwa ini perlu diingat ya. Jika titik X, Y itu mengalami translasi AB, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Nah, di mana X aksen itu nilainya sama dengan X ditambah A, dan Y aksen itu nilainya sama dengan Y ditambah B. Itu dasarnya untuk menentukan nanti persamaan garis bayangannya. Nah, sekarang kita lihat di sini
X, Y itu mengalami translasi negatif 2, 4. Negatif 2, 4. Maka ini menjadi X aksen, Y aksen. Nah, kita lihat bahwa berarti X aksen nilainya sama dengan X ditambah negatif 2. Ditambah negatif 2 ya sama saja dikurang 2. Nah, lalu Y aksen nilainya sama dengan Y ditambah 4. Nah, kalau X aksen itu sama dengan X dikurang 2, berarti nilai X itu sama dengan X aksen ditambah 2. Lalu Y aksen sama dengan Y ditambah 4. Berarti Y sama dengan Y aksen dikurang 4. Nah, sekarang X dan Y ini kita substitusikan ke persamaan garis yang ditranslasikan. Jadi nggak susah amat kan. Oke. 2Y plus X sama dengan 6. Nah, Y kita ganti. Nilai Y-nya sama dengan Y aksen min 4. Kita ganti dengan Y aksen dikurang 4 ditambah X. X-nya kita ganti dengan X aksen ditambah 2. Karena ini plus tidak usah pakai kurung, tidak apa-apa. Sama dengan 6. Nah, kita buka kurungnya. 2 dikali Y aksen menjadi 2Y aksen. Lalu 2 dikali negatif 4 ya. Jangan lupa ini negatif 8. Tambah X aksen ditambah 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita sederhanakan. 2Y aksen, saya susun ini plus X aksen, negatif 8 ditambah 2 itu negatif 6. Ini negatif 6 sama dengan 6. Nah, kalau negatif 6 ini kita pindah ke kanan jadi plus ya. 2Y aksen plus X aksen sama dengan 6 ditambah 6. Berarti ini tambah ini sama dengan 12. Nah, ini adalah persamaan garis bayangan dari ini setelah mengalami translasi ini. Tinggal Y aksen X aksennya dibuang aja. Jadi persamaan garis bayangannya adalah ini 2Y ya, aksennya kita buang ditambah X sama dengan 12. Nah, mudah kan? Jadi nggak sulit. Oke, silahkan nanti mencoba dengan soal-soal yang lain ya.